kasihnya baginda kasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah setelah diberikan keistimewaan oleh Allah, sangat diistimewakan oleh Allah, apakah tidak terasa sakit ketika malaikat Israel mencabut ruh beliau? Ini dikisahkan bahwa di detik-detik beliau ketika beliau mau wafat didatangi malaikat Israel, dan saat itu malaikat Israel memberikan pilihan atas perintah Allah, apakah tetap baginda Nabi bertahan di muka bumi ya Allah, apa segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memilih ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Rasulullah dicabut ruhnya oleh malaikat Israel dan keluar dari bibir indah beliau mengucapkan, mahadza ya Israel, apa ini wahai Israel. Malaikat Israel mengatakan, ya Rasul, ini adalah ketika seorang hamba dipisahkan ruhnya dengan jasadnya. Sungguh sakit wahai Israel, sehingga Rasulullah berdoa, la ilaha illallah, innal maut la syakrat, Allahumma hafif alayya sakratul maut. Rasulullah berdoa, doanya Rasulullah apa? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sesungguhnya di dalam kematian ada sakitnya daripada sakaratul maut. Ya Allah, ringankan atasku daripada sakitnya sakaratul maut. Rasulullah berdoa. Ini yang udah amat dekat dengan Allah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana kita yang selalu melakukan dosa, yang jarang bertaubat kepada Allah, bahkan bertambah dosa-dosa kita kepada Allah. Ini sosok yang memberikan manfaat dan syafaat untuk umatnya. Bahkan Nabi Musa saja kepingin menjadi umatnya daripada Rasulullah. Saking istimewanya umatnya Rasulullah, keistimewaan tersebut tidak terlepas dari keistimewaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung kita menjadi umatnya baginda Nabi, sehingga baginda Nabi ketika dipisahkan ruhnya, beliau masih merasakan rasa sakit ketika dipisahkan ruh dengan jasadnya. Dan malaikat Israel mengatakan, ya Rasul, engkau ini dicabut ruhnya atas perintah Allah sudah amat sangat ringan, sampai ringannya itu 70 kali lebih ringan daripada makhluk-makhluk sebelumnya yang aku cabut ruhnya. Bayangkan, udah sangat ringan, 70 kali lebih ringan daripada makhluk sebelumnya, tapi Rasulullah masih merasakan rasa sakit tersebut. Apa kata Rasulullah ketika malaikat Israel mengatakan seperti itu? Apakah beliau ingat kepada anak keturunan beliau? Apakah beliau ingat akan daripada sahabat-sahabat beliau? Tidak. Tapi yang beliau katakan apa kepada malaikat Israel? Beliau bertanya apa? Bagaimana dengan umatku? Yang Rasulullah tanyakan adalah kita, yang saat ini kita tidak pernah melihat wajahnya baginda Nabi, kita tidak sesama dengan baginda Nabi, tapi baginda Nabi sudah memikirkan jauh-jauh tentang kita saat ini. Ini luar biasa. Baginda Nabi nanya, bagaimana kalau kita nanti dicabut ruhnya? Kata malaikat Israel, ya Rasul, mereka adalah hamba biasa, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau sangat luar biasa di sisi Allah, dan aku ditugas untuk mencabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Kalau hamba yang lain seperti makhluk-makhluk yang lainnya yang aku cabut sebelumnya. Akhirnya Rasulullah sedih. Dan Rasulullah beliau berdoa kembali. Doa beliau sangat menarik. La ilaha illallah, innal maut la syakarat, Allahumma hafif alayya ala ummati syakaratul maut wa thakil alayya. Lihat doa belakang. Allahumma hafif ala ummati syakaratul maut wa thakil alayya.
Ini doa yang luar biasa. Setelah Rasulullah mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan betul-betul di dalam sakaratul maut ada sakitnya sakaratul maut, dan beliau berdoanya, ya Allah ya Rabb, ringankan atas pencabutan daripada ruh jasad dan ruh daripada umatku ketika dipisahkan dengan jasadnya. Dan ada kalimat di belakang, wa tsaqil alayya, dan berikan rasa sakit seluruhnya kepadaku. Ingat, Rasulullah ngomong rasa sakit yang kita rasakan. Kata Rasulullah, jangan kasih sama umatku, berikan semuanya kepadaku. Jangan rasakan berikan sakit kepada umatku, biar rasa sakit itu aku yang nanggung. Ini rasa kasih sayangnya baginda Nabi kepada kita. Tapi pertanyaannya, sebesar apa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Apalagi ini bulan Sya'ban, juga dikatakan adalah bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dikit lagi kita akan menemui malam nisfu Sya'ban, yang salah satu malam yang diijabah doanya. Biasanya kita daripada salafus saleh suka melakukan membaca Yasin 3 kali. Membaca Yasin 3 kali dengan doa, 3 doa yang kita haturkan. Doa yang pertama adalah kita minta panjang umur, sehat walafiat. Doa yang kedua, kita minta dibanyakkan rezeki yang halal, yang berkah. Dan yang ketiga, kita minta doa setelah baca Yasin yang ketiga, kita minta ditetapkan iman Islam dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya pertanyaannya, dari 3 doa tersebut, apakah pendosa ini pantas minta doa seperti itu? Pendosa ini yang suka melakukan dosa, yang sering melakukan dosa, apa pantas kita minta doa seperti itu? Tapi ingat, sebesar apapun dosa kita, Allah lebih besar pengampunannya. Mudah-mudahan daripada malam hari ini menjadikan cinta kita bertambah kepada baginda Nabi, khususnya di bulan Sya'ban ini, memperbanyak kita salawat kepada baginda Nabi. Di dalam satu kitab juga diterangkan di bulan Sya'ban ini Allah ciptakan ada satu malaikat yang Allah ciptakan tingginya sampai ke arsy Allah, dan bawah kakinya itu sampai ke 7 lapis bumi. Dan ini Allah perintahkan menenggelamkan badannya ke dalam satu lautan yang memang Allah ciptakan. Dan saat itu pula suruh dikibaskan daripada sayap-sayapnya, yang mana setiap butiran air tersebut Allah ciptakan satu malaikat, dan malaikat tersebut adalah berdoa untuk orang-orang yang bersolawat, yang memperbanyak solawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini makin memperbanyak solawat kita kepada baginda Nabi. Dan baginda Nabi juga janjikan kelak, orang yang dekat denganku adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang diakui oleh baginda Nabi, umat yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi, umat yang akan ditunggu di telaga kautsarnya beliau. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.